Baik, selamat malam Sobat Samuel semua, selamat malam para hadirin. Terima kasih telah hadir di hari kedua Market Outlook 2022 Old versus New Who Lead the Bullish Comeback. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faras Farhan, Equity Research Analyst dari PT Samuel Sekuritas Indonesia. Nah, selamat Samuel semuanya, bagaimana kabarnya malam ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Di acara malam hari ini kita sudah kehadiran dua pembicara dengan kaliber yang sangat hebat sekali. Ada Pak Laksono Widodo dan juga Pak Surya Dharma. Selamat malam kepada Pak Laksono dan Pak Surya. Selamat malam. Iya, jadi untuk di malam hari ini kita kan kalau kemarin Sobat Samuel semua yang sudah menghadiri di hari pertama membahas tentang ekonomi, dan di hari ini kita akan membahas tentang stock picks yang tentunya akan dipaparkan oleh kedua pembicara kita yang sangat hebat kali ini. Nah, sebelumnya bagi Sobat Samuel semua untuk selalu saya ingatkan untuk senantiasa selalu memperhatikan materi dari pembicara, karena materi ini memiliki nilai yang sangat insightful sekali. Mungkin langsung saja tanpa perlu basa-basi lagi kita mulai ya. Sebelumnya saya ingin membacakan terlebih dahulu CV dari pembicara yang pertama, yaitu Pak Laksono Widodo. Jadi Pak Laksono Widodo ini beliau merupakan Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa ya. Nah, beliau ini sebelumnya sudah memiliki beberapa jabatan-jabatan penting juga, terutama di bidang pasar modal, seperti yang terakhir itu sebagai Managing Director Capital Markets di Mandiri Sekuritas, Direktur Utama PT RBS Asia Sekuritas Indonesia, dan juga pernah menjadi staf khusus untuk Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, dan sekaligus sebagai anggota Komite Investasi BKPM. Nah, tentunya dengan orang sekaliber Pak Laksono Widodo ini akan memberikan materi-materi yang sangat menarik sekali nih bagi Sobat Samuel semuanya, terutama bagaimana kita akan melihat pasar modal ke depannya. Selanjutnya untuk pemateri kedua kita tentunya sudah kedatangan orang yang mungkin sudah sangat familiar bagi Sobat Samuel semua, yaitu Pak Surya Dharma selaku Head of Research dari PT Samuel Sekuritas Indonesia. Sebelum bergabung dengan Pak Samuel Sekuritas Indonesia ini, Pak Surya ini sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di pasar modal, yang dimana Pak Surya ini telah pernah menjabat menjadi Head of Research di Buana Capital, SVP di IRAI, Eksekutif Direktur di Sawit Mas Group dan Domamas Group, dan juga pernah menjadi Managing Director di dua perusahaan sekuritas lainnya. Tentu saja dengan kehadiran kedua ini akan semakin menambah ilmu dan juga menambah pengetahuan para Sobat Samuel semuanya malam ini, dan semoga dapat menjadi insight yang baru juga ya. Mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan memberikan waktu dan tempat kepada Pak Laksono Widodo untuk memberikan presentasinya. Kepada Pak Laksono, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Saya pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Samuel Sekuritas. Di sini juga ada rekan saya, Pak Surya, yang sudah saya kenal sejak lama. Terima kasih sudah mengundang IDX, dalam hal ini kebetulan mengundang saya sebagai pembicara di acara ini. Jadi sesuai dengan terms of reference yang disampaikan, kami ingin sedikit membahas mengenai perkembangan di pasar modal di Indonesia saat ini, dan terutama kaitannya dengan cerita mengenai saham-saham dari yang berhubungan dengan Internet of Things yang sedang ngetren gitu ya di Bursa Efek Indonesia dan juga di bursa-bursa lainnya. Jadi mohon saya untuk membawakan ini. Saya juga dibantu oleh teman-teman saya dari Bursa Efek Indonesia yang juga hadir di sini. Teman-teman dari research ya, kebanyakannya mereka ya, dan mereka sangat membantu saya dalam mempersiapkan materi dan presentasi ini, dan men-challenge saya terhadap ide-ide yang ada. Oke, kita mulai saja. Mohon maaf, saya mungkin matikan videonya untuk saat ini karena menghemat bandwidth ya. Jadi Adel mohon bantuannya, Del. Oke, halaman next page please. Ini jadi sebelum kita mulai berbicara mengenai market di Indonesia atau di IDX, mungkin kita sedikit melihat apa yang terjadi selama masa pandemi ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 line chart ya. Yang atas itu adalah perkembangan dari indeks ya. Yang kalau kita lihat ini mulai di bulan Januari 2020, di awal masa-masa pandemi, kita lihat di bulan Maret indeks itu crash ya, boleh dibilang crash ya, turun 37% ke level sekitar 3.900. Namun ada hal-hal yang menjadi blessing ya di balik pandemi ini.
karena pandemi ini merubah pola pikir banyak pihak gitu ya, para investor utamanya dalam menyikapi apa yang terjadi selama pandemi. Hal-hal lain itu juga dipengaruhi oleh kondisi makro kita ya, sehingga kita lihat bahwa indeks itu actually mengalami kenaikan gitu ya selama masa pandemi di tahun 2020 dan kemudian juga bahkan berlanjut di tahun 2021 ini. Jadi year to date-nya kenaikan kita itu 11% ya, indeks itu 6.600-an sekarang. Kalau dibandingkan dengan mungkin 1,5 tahun yang lalu itu di 3.900, jadi luar biasa ini kenaikannya. Jadi ini satu dari indeks. Yang kedua kita lihat line chart di yang kedua yang di tengah-tengah ya. Ini adalah trade frekuensi ya atau transaksi harian ya. Waktu di tahun 2020 semasa pandemi itu rata-rata transaksi harian itu sekitar 677.000 transaksi per hari ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya transaksi itu mengalami kenaikan sedikit demi sedikit dan kalau kita lihat di kuartal keempat di tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat tinggi ya. Jadi ini juga berlanjut di tahun 2021 kenaikannya luar biasa di tahun 2021 itu transaksi harian kita itu sekitar 1,3 juta transaksi ya, 1.295.000 transaksi per hari atau kenaikannya hampir 2 kali lipat, 91% year on year. Kenapa bisa naik setinggi ini ya kita tahu semua bahwa partisipasi dari retail itu sangat tinggi ya di tahun masa-masa pandemi ini. Demikian juga kalau kita lihat di line chart yang paling bawah itu adalah trading value. Trading value itu adalah rata-rata transaksi harian dalam rupiah yang ada di Bursa Efek Indonesia di tahun 2020 itu 9,2 dan saat ini 2021 itu 13,5 triliun per hari transaksi atau kenaikan hampir 50%, 47% secara year on year. Jadi memang luar biasa sekali pandemi ini membawa malapetaka buat banyak pihak, tapi juga untuk beberapa sektor termasuk sektor keuangan. Ini adalah suatu berkah yang kita tidak perkirakan sebelumnya. Mungkin jadi pertanyaan kenapa ya bisa transaksi ini bisa naik, indeks bisa naik. Ada beberapa hal. Yang pertama, pandemi ini menyebabkan orang mempunyai banyak waktu karena karena usahanya mungkin sedang tidak ramai atau work from home, banyak waktu dan juga kesempatan untuk melihat-lihat alternatif investment gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan ketertarikan kepada pihak-pihak yang sebelumnya tidak pernah menengok bursa efek gitu ya untuk mulai belajar melakukan investasi. Yang kedua, kita tidak pungkiri kehadiran online itu di Indonesia itu sangat membantu. Jadi kalau kita lihat, saya kebetulan juga dari pemain dari broker dulu, sebelumnya lama berkiprah di broker, kita lihat dari aplikasi online yang ada saat ini yang dimiliki para AB itu memang sudah jauh lebih user friendly, ya sudah jauh lebih baik gitu katakan dibandingkan dengan 3 atau 5 tahun yang lalu. Dan kenyataannya memang biaya untuk melakukan transaksi terutama dari bandwidth itu di kota-kota besar tersedia cukup baik ya. Di kota-kota besar utamanya Jakarta, Surabaya, Medan itu bandwidth cukup baik dan murah. Murah kenapa? Karena kompetisi sesama pemain telekomunikasi di Indonesia itu sangat keras ya, sangat ketat ya, sehingga mereka berlomba-lomba menurunkan harga to the benefit of investor seperti kita ini ya. Dan juga satu lagi jangan lupa bahwa suku bunga di Indonesia karena inflasi dalam kondisi yang sangat terkontrol itu rendah sekali yang mengakibatkan suku bunga perbankan juga ikut turun gitu ya. Sehingga kalau kita lihat mungkin beberapa tahun yang lalu kita taruh uang di deposito dengan mudah dapat 7-9%. Sekarang paling dapat 3% gitu ya. Sehingga dengan 3% annual return, uang yang nganggur itu banyak dipikirkan untuk diputarkan di pasar modal. Jadi ini salah satu blessing bagi kita semua. Next.
Di tahun 2021 ini juga banyak menembus rekor-rekor baru ya. Yang paling kiri atas itu bar chart menunjukkan average daily trading volume. Itu jumlah dari lembar saham yang ditransaksikan itu 19,9 miliar lembar saham ya. Kenaikan yang luar biasa dibandingkan dengan tahun 2020. Kemudian yang sebelah kanan average daily turnover tadi, kita lihat bahwa tahun ini adalah rekor juga 13,5 triliun transaksi harian per hari dibandingkan dengan sekitar 9 triliun di tahun 2019 dan di tahun 2020. Kemudian yang di kiri bawah average daily number of trades itu adalah frekuensi. Frekuensi kita sekarang 1,3 juta kali, itu hampir double dibanding dengan transaksi tahun 2020, dan kalau kita lihat dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, kita memiliki frekuensi transaksi yang terbesar di negara ASEAN. Kemudian market capitalization kita juga menembus rekor baru di tahun 2021 ini di 18 Oktober itu sekitar 8.169 triliun ya. Sekarang turun sedikit ke 8.150. Oke, next. Kemudian ini sekedar menunjukkan trading activities selama masa PSBB dan PPKM. Jadi kalau kita lihat di bar chart yang sebelah kiri, pre-COVID level itu di bulan Januari dan Februari 2020 itu cuma 6,5 triliun per hari. Kenapa? Waktu itu COVID sudah mulai marak ya di Cina, jadi ada kekhawatiran bahwa COVID ini bisa menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan di saat itu pun juga ada concern mengenai beberapa kasus di pasar modal. Kalau kita ingat semua ada kasus mengenai Jiwasraya gitu ya. Nah itu sudah mulai berbak di sana. Namun pada saat PSBB pertama dan kedua transaksi ini mulai naik. Yaitu tadi seperti saya sebutkan kenapa. Dan kemudian setelah kita ada relaksasi, naiknya luar biasa ke 13,6 dan ini bahkan berlanjut pada saat PPKM, di mana sebenarnya pada saat itu banyak sekali tingkat kematian yang tinggi dari COVID-19. Cuman sepertinya tidak banyak mempengaruhi animo dari para investor untuk tetap berinvestasi di equity market. Kemudian juga di bar chart yang sebelah kanan itu adalah foreign net buy dan net sell ya. Memang kita mengalami deras juga ya, ini investor luar negeri yang keluar ya dari pasar modal itu di pre-COVID level di PSBB 1 dan 2 itu asing hengkang dari Indonesia. Tapi begitu kita memasuki recovery di post PSBB kedua ini ya, PSBB-nya sudah selesai, itu naik ke 14,9 triliun. Kemudian pada masa PPKM ini naiknya juga luar biasa ya. Memang ada dua transaksi besar ya pada saat PPKM. Yang pertama tentunya adalah IPO dari Bukalapak dan yang kedua adalah right issue dari BBRI. Jadi Bank Rakyat Indonesia yang tentunya banyak diminati oleh asing sehingga kita lihat flow dari asing itu kembali masuk ke Indonesia. Next. Nah, ini sekedar memperlihatkan bagaimana transaksi dari retail yang berjalan pada saat pandemi ini. Jadi kalau kita lihat di pre-COVID level, itu transaksi retail itu kurang lebih sepertiga lah ya dari total transaksi di market. Sisanya itu adalah transaksi institusi, baik domestik yang kuning maupun yang asing yang abu-abu. Dan kalau kita lihat kemudian yang terjadi adalah transaksi retail ini semakin lama semakin meningkat. Dan puncaknya itu terjadi di saat recovery di PSBB 2, di mana retail transaction itu hampir menguasai 60% ya, atau hampir 2/3 dari market kita itu oleh retail lokal ya. Kemudian saat ini sekarang posisinya di sekitar 54%, turun sedikit karena banyaknya IPO dan transaksi korporasi tadi yang saya sebutkan yang membuat transaksi institusi kembali marak di Indonesia. Tapi tetap juaranya adalah juara dari investor retail gitu ya. Next. Nah, ini salah satu pendukung yang mungkin kita semua sadari bahwa
kalau kita lihat di bar chart yang sebelah kiri, per akhir September 2021 terdapat 6,4 juta total investor atau SID ya, single ID di Bursa Efek Indonesia. 6,4 ini terdiri dari investor khusus untuk ekuitas, kemudian juga ada mutual funds dan juga bond. Tapi kalau kita lihat hanya kepada ekuitas itu sekitar 2,9 juta. Itu kenaikannya luar biasa. Kalau kita lihat total pemegang rekening investor saham itu di tahun 2020, di akhir 2020 itu cuma 1,7 juta. Dan di akhir September ini 2,9 juta, dan bahkan kalau angka terakhir di Oktober ini sekitar 3 juta, dan total investor itu adalah 6,6 juta. Kemudian kalau kita lihat yang di sebelah kanan, ini adalah investor ownership composition. Jadi kita lihat di sini, investor retail itu di tahun 2016 itu memiliki 8,3% dari total kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia. Di akhir September 2021 itu sudah 14%. Kenaikan yang again luar biasa. Dan kalau kita combine ya kepemilikan investor domestik dengan antara retail dan juga institusi, itu sekarang sudah melebihi investor asing yang kepemilikannya di akhir September itu 46%. Dan kalau kita dibandingkan dengan 2016, kepemilikan asing itu masih dominan 54%. Kemudian ini trading composition itu juga tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita lihat di tahun 2017 misalnya ya, investor retail itu menguasai sepertiga dari market in terms of trading value. Dan sekarang itu 59% di 9 bulan pertama tahun 2021. Jadi luar biasa. Ini juga tentunya kontribusi dari rekan-rekan dari Samoa Sekuritas dan juga para investor retail di Samoa Sekuritas. Next. Nah, ini mungkin cukup menarik bahwa bagaimana dari segi demografi usia ya. Ternyata investor milenial dan juga generasi Z itu adalah investor yang sangat dominan ya di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau kita lihat investor di usia muda ini 18 sampai 25 tahun ini hampir 1 juta ya. Hampir sepertiganya ya itu investor usia muda. Kemudian investor selanjutnya investor 26 sampai 30 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini investor yang usianya di bawah 40 tahun itu menguasai 80% dari semua total. Sisanya itu investor yang angkatan babe gue gitu ya istilahnya ya, yang sudah di atas 40 gitu ya. Jadi ini adalah suatu perkembangan yang sangat membanggakan ya bagi kami di Bursa Efek Indonesia, karena kita lihat betapa generasi muda ini lebih melek investasi. Angkanya buat kita tuh gede buat saya gitu ya, 6 juta gitu, karena waktu dulu saya berusaha mencapai angka 1 juta aja tuh rasanya luar biasa gitu. Cuman 6 juta itu besar, cuman kalau kita lihat dibanding dengan total penduduk Indonesia yang 270 juta, dan katakan dibandingkan dengan, saya nggak tahu, Bank Rakyat Indonesia tuh memiliki kalau nggak salah 25 juta account. Investor di pasar modal itu belum apa-apa. Artinya ini masih blue ocean ya bagi para investor dan juga para broker gitu ya. Oke, next. Nah, ini mungkin saya mau menjelaskan mengenai perkembangan dari IPO di Indonesia. Jadi di tahun 2020 kita memiliki ada 51 IPO ya. Kemudian di tahun 2021 ini sampai dengan Oktober tanggal 22 sudah ada 38 perusahaan yang listing, dan masih ada 29 perusahaan yang masih dalam proses ya. Mungkin nggak semuanya bisa IPO di tahun ini, tapi katakan kita menggunakan angka setengahnya, jadi katakan 15 ya. Kalau kita tambahin 38 tambah 15 ya, angka total IPO di tahun 2021 ini ya kurang lebih sama lah dengan angka 2020 dan 2019 di sekitar 53-an perusahaan ya. Dan sampai dengan akhir
tanggal 22 Oktober ini kita memiliki 750 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Mungkin angka saja tidak menjelaskan semua karena kita juga mesti melihat kualitas ya. Kualitas ini adalah apa ya istilahnya? Mungkin besarnya atau pentingnya perusahaan yang melakukan IPO. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada milestone baru, ada Bukalapak ya yang melakukan IPO, itu adalah suatu milestone. Mungkin performa di secondary marketnya memang kurang memuaskan, tapi Bukalapak ini dengan IPO yang waktu itu 21 triliun membuka mata buat para apa namanya unicorn atau perusahaan-perusahaan sejenis lainnya untuk berpikir untuk melakukan IPO di IDX, di Bursa Efek Indonesia. Karena mereka lihat, wah ternyata bisa ya fundraising 21 triliun di Bursa Efek Indonesia. It's possible gitu ya. Dulu mereka berpikir untuk angka sebesar itu mereka harus ke Amerika, mesti ke Singapura lah, atau ke Hong Kong lah gitu ya, karena banyak juga yang menawarkan. Tapi ternyata Bukalapak ini berhasil melakukan IPO dengan jumlah yang tidak kecil, dan ini tentunya semacam an eye opener gitu ya bagi para pelaku-pelaku lainnya. Oke, next. Nah ini kita sekarang berbicara sedikit mengenai perusahaan-perusahaan di new economy. Jadi kita tahu di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya perusahaan unicorn di Indonesia ya. Di ini, dan juga ada Centaur. Centaur itu adalah perusahaan yang memiliki value itu antara 100 juta sampai dengan 100 juta US dollar sampai dengan 1 miliar US dollar. Dan kalau kita lihat statistiknya di sebelah kanan ini, nomor 2 yang box merah itu, 7 dari 13 unicorn di ASEAN itu berasal dari Indonesia. Ya, jadi lebih dari 50% dari unicorn itu tuh dari Indonesia, dan baru 1 yang istilahnya yang listing ya. Insya Allah kita masih punya tabungan 6 lagi yang at one of point of time akan melakukan IPO gitu. Dan juga jangan lupa ada yang juga yang lebih menarik gitu, yaitu tidak kalah menarik, yaitu adalah para Centaur ya. Ya, kita lihat di sini ada Halodoc, ada Ruang Guru, ada Sayur Box, ada Tani Hub, macam-macam ya. Dan di ASEAN itu estimasinya sekitar ada 70 perusahaan startup yang memiliki status Centaur, dan dari 70 itu 27 perusahaan itu berasal dari Indonesia atau hampir 40%. Jadi luar biasa sekali ya banyaknya ya. Nah, kemudian satu hal lagi yang perlu kita ingat bahwa perusahaan-perusahaan ini sekarang sudah mulai menghubungi Bursa Efek Indonesia dan menanyakan bagaimana sih caranya untuk melakukan IPO di Indonesia. Jadi ini suatu supply yang sangat baik dan akan menarik gitu ya bagi perdagangan atau trading di Bursa Efek Indonesia. Next. Nah, ini adalah hal-hal yang sudah kita lakukan ya untuk sudah dan akan kita lakukan untuk menggait perusahaan-perusahaan yang sifatnya startup maupun yang bersifat new economy gitu ya. Startup itu apa sih? Perusahaan-perusahaan kecil ya. Jadi sebelah kiri ini adalah termasuk small medium enterprises dan startup companies. Kita merelaksasi aturan-aturan yang ada di sana untuk perusahaan-perusahaan ini untuk bisa melantai di bursa. Dulu nggak bisa, bursa itu cukup eksklusif, hanya perusahaan-perusahaan yang dengan skala tertentu, dengan profitabilitas tertentu bisa listing. Tapi dengan aturan ini mereka bisa masuk melalui papan akselerasi atau acceleration board. Kemudian kita juga melakukan beberapa perubahan terkait dengan namanya reklasifikasi dari sektor-sektor yang ada di bursa. Kenapa? Karena ini nanti klasifikasi ini akan dipakai oleh banyak pihak, termasuk di pemerintahan atau stakeholder kita yang lain, yang akan menentukan misalnya different tax treatment, aturan-aturan yang juga berlaku yang bisa dikhususkan kepada sektor-sektor tersebut. Di antaranya juga kita memperkenalkan ada yang namanya teknologi indeks ya.
Kemudian kita juga memperkenalkan namanya fast entry. Nah, ini terutama berguna bagi pengelola reksadana atau mereka-mereka yang melakukan investasi dari reksadana. Karena dulunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk perusahaan-perusahaan besar untuk bisa masuk ke katakan IDX 30 atau LQ45. Nah, dengan adanya fast entry ini, perusahaan-perusahaan yang besar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seperti Bukalapak itu immediately bisa masuk ke IDX 30 atau LQ45. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan unicorn dan centaur. Ini juga ada aturan-aturan yang kita rubah, terutama di sini adalah multiple voting shares, yaitu perusahaan-perusahaan ini unik ya, karena foundernya ini mungkin sudah hanya menguasai minoritas, katakan pemiliknya sekarang udah tinggal memiliki 5% gitu dari perusahaan, tapi mereka tetap ingin menguasai arah jalan perusahaan. Nah, itu kita berikan namanya multiple voting shares, di mana perusahaan-perusahaan ini walaupun foundernya atau pengurusnya memiliki hanya 5% saham katakan, tapi mereka tetap memiliki suara mayoritas dalam hal menentukan arah jalannya perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan yang memiliki kekhususan ini dimasukkan ke dalam suatu papan baru yang namanya New Economic Board, papan ekonomi baru yang harapannya mungkin akan segera bisa difinalisasi dan diformalkan di akhir tahun atau di awal tahun depan. Demikian, next-nya masih ada lagi ya kalau nggak salah ya. Saya masih oke dalam waktu, Pak, Bapak, Ibu, Pak MC. Masih ada waktu ya? Oke. Sorry tadi masih mute Pak MC. Tadi masih ada. Iya, masih ada waktu Pak Laksono, silakan. Baik, oke. Jadi ini adalah halaman yang basically menjelaskan hal yang sudah saya sampaikan, yaitu ada reklasifikasi dari sektor dan subsektor. Namanya IDXIC sudah dikeluarkan di Januari 2021. Kemudian kita memperkenalkan fast entry tadi ya, perusahaan-perusahaan yang memiliki size yang dominan dengan transaksi yang baik bisa masuk immediately ke dalam indeks kita IDX 30, LQ45 dan sebagainya. Kemudian ada papan yang baru yang dikhususkan untuk perusahaan kecil, small and medium enterprises, dan juga perusahaan-perusahaan new economy. Kemudian kita juga tadi memperkenalkan dual class of shares atau MVS yang dikenal dengan multiple voting shares. Kemudian yang terakhir kita juga memiliki IDX Inkubator ya. IDX Inkubator ini basically kita memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan kecil untuk kita bina sehingga bisa segera masuk ke Bursa Efek Indonesia. Jadi ini di satu sisi ada perusahaan-perusahaan besar sekali yang bisa masuk ke bursa dengan secara cepat. Di lain pihak ini adalah keberpihakan kita Bursa Efek Indonesia terhadap small and medium enterprises. Next. Ya, ini yang terakhir. Jadi terima kasih banyak atas kesempatannya dan saya kembalikan kepada Pak MC dan Pak Surya. Terima kasih. Ya, Pak Laksono, sangat menarik presentasinya Pak. Nanti saya coba sambung mengenai yang beberapa Bapak sudah utarakan juga. Kita coba share screen dulu. Jadi pindahin ke itu. Kok. Jadi jadi seperti yang tadi sudah diutarakan oleh Pak Laksono juga bahwa di grafik ini terlihat bahwa investor asing itu sempat keluar pada waktu tahun lalu, tapi kemudian kalau kita lihat
ini memang ada dana yang dana asing yang cukup banyak masuk ke Indonesia. Padahal sebetulnya sebelumnya itu dapat dibilang kenapa retail itu begitu dominan sehingga membuat saham-saham all ekonomi mungkin dianggapnya tidak mau didengar lah istilahnya, kan investor-investor retail itu tidak begitu tertarik lah untuk mendengar performa dari saham-saham all ekonomi gitu ya. Tapi dengan adanya beberapa hal seperti suksesnya dari BRI, right issue BRI, yang jumlahnya tuh sangat besar ya, 95,9 triliun dengan dana cash dari masyarakat itu sekitar 41 triliun, yang ternyata bisa diserap semuanya sehingga membuat dana-dana asing itu kembali naik masuk ke Indonesia, yang disertai juga dengan tingginya harga komoditas. Nah, itu yang menariknya. Jadi kenapa kita coba hari ini membahas all ekonomi dengan versus new ekonomi, mana yang sebetulnya menarik gitu ya ke depan untuk investasi kita ya. Karena mungkin sebelumnya sudah banyak sekali yang menganggap all ekonomi ini yang dianggapnya sudah ketinggalan zaman gitu. Padahal sebetulnya tetap akhirnya juga orang-orang tetap melihat performa kinerja dari satu perusahaan itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat beberapa sektor yang masih cukup positif dibandingkan indeks harga saham gabungan itu sebetulnya tidak terlalu banyak. Ya, jadi di situ ada telekomunikasi, consumer staple, consumer retail, coal, metal, itu yang belakangan karena harga komoditas yang begitu tinggi, akhirnya mereka juga outperform dari IHSG. Kemudian setelah itu telekomunikasi ya. Tapi beberapa sektor yang memang masih ketinggalan itu seperti misalnya precast, construction itu semen masih ketinggalan jauh ya, termasuk sigaret ya. Jadi ini beberapa hal yang memang pemulihan dari kinerja dari si perusahaan-perusahaan ini mungkin ada sedikit perbedaan gitu ya. Nah, kalau kita lihat tahun lalu itu memang EPS dari IHSG sendiri itu turun cukup banyak dibandingkan 2019 ya. Jadi memang terjadi penurunan kinerja yang cukup tajam. Tapi tahun ini kalau kita lihat sampai first half itu, ini dari data sekitar 87% perusahaan yang sudah mengeluarkan resultnya, itu terlihat bahwa kenaikan revenue itu kira-kira kalau dari JCI Index itu sekitar 13% ya. Ini rata sekitar 13%. Tapi kalau dari profitability itu memang ada perbedaan. Kalau LQ45 itu hanya sekitar 26%, tapi IHSG sendiri sekitar 76% ya. Ini hitungan kami. Karena memang ada beberapa yang tahun lalu tuh ada rugi cukup besar karena rugi kurs ya, misalnya Saratoga gitu yang tahun ini tiba-tiba jadi naik jadi tinggi ya laba bersihnya, jadi itu membuat peningkatan laba bersihnya menjadi tinggi gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ada beberapa isu-isu yang harus kita perhatikan di tahun 2022. Mulai dari tahun ini mungkin ke tahun 2022 kita harus antisipasi. Salah satunya adalah kemungkinan tapering yang mungkin pada sesi kemarin sudah banyak dibahas ya. Kenapa tapering ini penting? Karena banyak sekali orang yang mungkin agak takut ya terjadinya tapering seperti tahun 2013 itu membuat indeks harga saham gabungan kita itu turun, kemudian juga pasar obligasi kita juga turun gitu ya. Nah, itu yang membuat tapering ini menjadi perhatian banyak orang gitu ya. Tapi kalau menurut saya tapering tahun ini itu agak berbeda karena kepemilikan asing seperti tadi diutarakan oleh Pak Laks, bahwa kepemilikan di saham itu sekarang tinggal sekitar 45% ya kepemilikan asing, sedangkan pada waktu itu sekitar 55% ya. Begitu pula dengan obligasi, pada waktu itu mungkin 40% ya kepemilikan asing, tapi sekarang tinggal sekitar 22% ya. Jadi memang itu yang membuat saya sih cukup yakin bahwa tapering ini mungkin efeknya tidak akan seperti tahun 2013 ya. Apalagi kita juga mendapatkan istilahnya tiba-tiba keuntungan lah yang tidak diperkirakan sebelumnya karena adanya peningkatan harga komoditas ya. Harga komoditas ini sangat tinggi sehingga membuat banyak sekali dana asing yang masuk khususnya di 1 bulan terakhir gitu ya. Terus yang ketiga juga ada bobot perhitungan market cap yang dulunya memakai cara simple. Market cap itu harga dengan jumlah saham yang tercatat, tapi sekarang secara bertahap sampai bulan April itu mungkin menggunakan floating share ya. Jadi kalau misalnya perusahaannya yang floatingnya kecil, itu menjadi market cap-nya menjadi kecil gitu ya. Jadi bobotnya akan berpengaruh pada IHSG secara keseluruhannya. Itu mungkin nanti saya tunjukkan kira-kira seperti apa gitu kondisinya. Kemudian yang keempat adanya rilis aturan baru dari perbankan, termasuk bank digital juga dan pendirian bank baru yang membuat
banyak sekali perusahaan-perusahaan bank, khususnya bank ya, yang harus meningkatkan modalnya untuk memenuhi persyaratan dari OJK. Kemudian juga ada pengkategorian bank yang berpengaruh juga terhadap perubahan kategori lah, yang tadinya berdasarkan buku sekarang menjadi KBMI ya. Jadi itu ada perubahan yang membuat mungkin beberapa bank harus melakukan right issue juga gitu ya, untuk meningkatkan kategori mereka gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh PPKM ketat pada waktu Juli dan Agustus karena meningkatnya varian Delta, yang kami perkirakan tadinya sebetulnya akan menekan performa dari perusahaan-perusahaan, sehingga mungkin kinerja diperkirakan tidak akan sebagus second Q gitu ya. Second Q itu sudah inline sesuai dengan perkiraan. Nah, tapi nanti saya kasih lihat bahwa ternyata dugaan kita itu mungkin agak meleset juga ya, karena dari kinerja beberapa perusahaan yang sudah merilis datanya, ternyata cukup bagus gitu. Nanti saya coba share datanya. Nah, kemudian kita lihat commodity price pertama ya. CPO yang paling kiri ini CPO kiri atas, harga ini berdasarkan ringgit Malaysia itu sudah mencapai di atas 5.000. Mungkin secara ringgit Malaysia itu mungkin harga all time high ya. Tapi kalau secara dolar itu mungkin tahun dulu itu sempat 1.400 US dollar, sekarang sekitar 1.200-an ya. Jadi kalau secara ringgit memang dia all time high. Kemudian yang coal yang tidak diduga tiba-tiba juga naik, padahal kedua sektor ini sebetulnya kan mendapatkan sentimen negatif dari beberapa perusahaan negara barat, Eropa misalnya, yang karena ESG, pengaruh ESG, yang sebetulnya menurut saya khususnya untuk CPO ya, banyak hal-hal yang lebih disebabkan oleh persaingan dagang ketimbang realitas dari produk itu sendiri gitu ya. Jadi kedua komoditas ini memang mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Performanya juga kalau kita lihat third Q, second Q, third Q itu cukup bagus ya, mayoritas itu cukup bagus. Jadi sehingga membuat kinerja dari performa dari si saham-saham dari kedua sektor ini agak ketinggalan gitu ya, ketimbang kenaikan harganya sendiri gitu ya. Nah, kemudian juga ada peningkatan harga minyak. Nah, sekarang udah tembus sekitar WTI maupun Brent itu sekitar 80 US dollar per barrel. Itu juga kecenderungannya masih meningkat cukup tinggi. Kemudian juga gold agak tertahan karena mungkin sebagian itu orang-orang itu sebagian mengantisipasi bahwa investasi gold itu banyak digantikan juga oleh kripto misalnya kan. Jadi itu juga membuat gold itu ternyata harganya walaupun tidak turun tapi juga tidak naik seperti diperkirakan sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya seperti nikel juga itu karena adanya kita diuntungkan adanya beberapa pabrik nantinya buat baterai dan lain-lain di Morowali misalnya kan, itu juga karena Indonesia itu merupakan produsen nikel yang paling besar di dunia. Jadi kalau saya lihat memang harga nikel ini termasuk timah juga itu agak susah dikendalikan oleh negara lain gitu ya. Karena memang kita produsen yang tinggi, tapi negara-negara lain yang memerlukan itu kebanyakan bukan merupakan produsen utama gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir koper ini juga sangat tinggi harganya ya. Jadi ini juga membuat salah satu komoditas mungkin yang akan bertahan cukup tinggi harga-harganya. Jadi memang kita mendapatkan keuntungan karena meningkatnya harga komoditas ini yang mungkin setengah tahun yang lalu kita tidak memperkirakan gitu ya. Jadi setengah tahun lalu itu mungkin kita memperkirakan wah ini kayaknya komoditas bakalan turun nih harganya ya setelah first half gitu ya. Tapi ternyata itu tidak terjadi, malah harganya itu kembali menguat gitu ya. Ada beberapa hal sih memang adanya, salah satunya karena krisis energi di berbagai belahan dunia ya, termasuk di Eropa, China, India gitu ya. Itu juga membuat memang harga komoditas menjadi sangat tinggi gitu ya. Nah, kemudian ini mengenai pembobotan, saya mencoba membuat suatu simulasi ya. Kalau misalnya beberapa saham teknologi yang seperti Pak Laks tadi sempat utarakan juga ya, misalnya kalau misalnya ada IPO gitu ya, seperti GoTo misalnya, ini kita bisa lihat di perhitungan seperti ini gitu ya. Jadi kalau di kolom yang tengah itu yang hijau itu bobot saat ini ya, BBCA itu sekitar 11%, BBRI sekitar 7,6% gitu ya. Kalau misalnya GoTo itu yang diperkirakan memiliki market cap market value sekitar 600 triliun rupiah, itu kira-kira sekitar 7% gitu ya. Jadi dia mungkin ranking 3 gitu ya. Kalau misalnya perhitungan berdasarkan market cap yang biasa seperti sekarang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya perhitungan market cap ini dirubah menjadi floating sharean yang diperhitungkan,
yang akan berlaku penuh pada waktu April tahun depan, itu ternyata BCA itu dan BRI itu bobotnya menjadi tinggi karena mereka memiliki free float itu di atas 40% gitu. Jadi beberapa saham-saham yang besar seperti misalnya Sampurna gitu ya, itu jadi turun ke bawah karena mereka free float-nya hanya 7,5% gitu. Nah, tapi di aturan yang baru itu juga mengutarakan bahwa maksimum dari bobot itu hanya 9% maksimum gitu. Jadi karena hal itu makanya BCA dan BRI itu bobotnya akan turun menjadi 9% dibandingkan perhitungan bobotnya tanpa batas itu ya. Nah, dengan hal itu makanya banyak sekali perusahaan-perusahaan lain mungkin yang bobotnya agak naik gitu ya. Nah, sedangkan GoTo sendiri kalau diperkirakan IPO-nya sekitar 10%, data terakhir sih saya dengar sekitar 7,5% ya, jadi 45 triliun. Tapi kalau misalnya kita katakanlah 10%, itu berarti 60 triliun, bobotnya itu menjadi sekitar 2,4% gitu ya. Tapi kita jangan lupa bahwa perusahaan-perusahaan teknologi seperti GoTo maupun Buka ini memiliki banyak sekali angel investor mungkin yang kepemilikan di bawah 5% gitu ya. Jadi pada waktu listing mungkin rendah floatingnya seperti Buka itu sekitar 30%, tapi sekarang itu floatingnya dihitung sudah 53,6% gitu ya. Itu bisa terjadi juga di saham GoTo gitu ya. Jadi kalau bisa GoTo-nya itu ternyata floatingnya naik dengan sendiri, bobotnya juga akan naik juga gitu ya. Katakanlah misalnya 40%, berarti dia juga udah melebihi batas 9% itu, yang membuat mungkin bobotnya jadi seperti BCA dan BRI gitu ya. Nah, kemudian regulasi perbankan ini sangat penting karena beberapa hal terjadi di pasar modal kita juga karena sektor perbankan ini sangat dominan di ISG kita, di bursa kita gitu ya. Dan banyak sekali bank-bank kecil yang listing juga di bursa kita gitu ya. Nah, aturan pertama ini yang baru, jadi pendirian bank baru itu modal minimum harus 10 triliun. Tapi kalau misalnya bank lama yang ini berlaku untuk bank digital maupun bank umum ya. Tapi kalau misalnya bank lama yang ingin berubah menjadi bank digital itu modal minimum harus 3 triliun. Nah, sedangkan bank yang menjadi bank bagian dari kelompok usaha bank lain, misalnya anak perusahaan dari bank, misalnya Agro atau Bank Royal katakanlah gitu ya, itu modal awalnya cukup 1 triliun gitu ya. Tapi di satu sisi peraturan OJK yang lama yang telah berlaku sebelumnya itu mengharuskan bahwa modal minimum bank untuk tahun ini itu minimum 2 triliun di akhir tahun ini, dan tahun depan itu 3 triliun. Jadi ini membuat ada dua hal yang sebetulnya berbeda. Yang satu itu mungkin pemilik bank-bank kecil yang harus meningkatkan modalnya. Di satu sisi karena adanya hal itu membuat fintech juga yang mungkin berminat berinvestasi di bank itu ingin memiliki bank. Tapi kalau mereka ingin mendirikan sendiri harus modal 10 triliun, mereka lebih banyak memilih untuk mengambil alih atau investasi di bank-bank yang sudah ada gitu, yang lebih kecil gitu. Karena requirement dari modal minimumnya itu menjadi lebih rendah gitu ya. Jadi ini dua hal yang mungkin secara keseluruhan mungkin OJK tujuannya baik juga ya. Jadi terjadi konsolidasi bank-bank yang modalnya kurang kuat, diharapkan bisa merger atau mungkin ya ada investor baru masuk gitu ya. Nah, tapi hal itu juga mengakibatkan banyak sekali spekulasi ya di bursa ya. Jadi bank-bank kecil itu semua ceritanya sama, mau menjadi bank digital, sehingga membuat kenaikan harga yang sangat tinggi ya, khususnya pada saat retail ini mendominasi perdagangan sehari-hari gitu ya, sebelum dana asing ini masuk dalam sebulan terakhir gitu ya. Nah, kalau kita lihat bank itu juga kategorinya berubah, jadi bank buku satu itu sebetulnya sekarang udah nggak ada karena tahun lalu itu 1 triliun udah minimum untuk harus dipenuhi. Jadi sekarang relatif itu bank itu hanya buku 2, buku 3, buku 4. Tapi dengan aturan yang baru, itu aturannya menjadi kelompok bank modal inti 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi istilahnya jadi rubah KBMI 1 yang mungkin range dari modal minimum itu agak berbeda. Kalau dulu tuh buku 3 sangat lebar gitu ya. Modalnya tuh antara 5 sampai 30 triliun, dan buku 4 tuh di atas 30 triliun gitu ya. Nah, sekarang itu mungkin yang KBMI 1 yang paling rendah itu minimum modalnya itu di bawah 6 triliun sekarang. Tapi kalau misalnya ke KBMI 2 misalnya kan 6 triliun sampai 14 triliun. Sedangkan KBMI 3 mungkin lebih sempit ya, 14 sampai 70 ya. 14 sampai 70 paling lebar mana ini ya. Dan KBMI 4 itu di atas 70 triliun. Nah, dengan adanya kategori ini berarti hanya ada 4 bank yang masuk sebagai KBMI 4 gitu. Yang tadinya mungkin sebagian sudah buku 4 karena mungkin modalnya masih di bawah 70 triliun, akhirnya mereka harus
harus masuk dari KBMI 3 gitu ya. Jadi hanya bank KBMI 4 itu hanya 4 bank yang mungkin yang setahu saya mungkin udah 100 di atas 100 triliun ya modalnya. Jadi ada BRI, Mandiri, BCA dan BNI di situ ya. Nah, kemudian ini yang saya utarakan tadi mengenai right issue. Jadi karena adanya ketentuan tadi yang bank digital itu mungkin 3 triliun, itu dapat dilihat bahwa di kolom nomor 3 itu banyak sekali, itu hitungan estimasi saya dengan diperbandingkan dengan equity mereka sekarang, itu banyak sekali yang harus melakukan right issue. Ya, di sebelah itu ada yang 3 triliun, 6 triliun. Karena 6 triliun itu khusus untuk bank yang sudah memiliki modal di atas memenuhi KBMI di bawah 6 triliun sebelumnya gitu ya. Sebelumnya itu kan kalau misalnya kayak agro misalnya 4,3 triliun modal, mereka ingin masuk ke jadi buku 3 itu kan cukup 700 miliar gitu misalnya, karena ketentuannya 5 triliun. Nah, tapi dengan ketentuan sekarang right issue mereka itu menjadi lebih tinggi, 1,7 triliun, karena ketentuan KBMI 2 tuh di atas 6 triliun gitu. Jadi itu ada perbedaan. Karena kalau misalnya mereka hanya right issue 700 miliar, contohnya misalnya, itu berarti ketentuan dari KBMI 2 itu tidak terpenuhi. Jadi percuma aja gitu ya. Dan terus kolom selanjutnya dapat dilihat di situ rencana dari berbagai bank, dari ketentuan yang saya perkirakan dengan yang mereka akan laksanakan itu ada terjadi perbedaan. Ya, ada beberapa itu malah cukup besar targetnya dibandingkan ketentuan untuk memenuhi 3 triliun. Jadi mungkin itu yang membedakan. Kemudian juga yang membuat harga-harga saham dari bank-bank digital tinggi ini kan karena ada potensial investor yang sebetulnya kita belum konfirmasi juga ya. Jadi beberapa itu belum terkonfirmasi siapa sih investornya gitu, yang membuat pergerakan harga bank digital sempat melesat tinggi gitu ya. Nah, kemudian ini ada juga penggabungan dari 3 bank yang membuat 3 bank syariah. Ada bank syariah yang sangat besar sekarang asetnya, nomor 7 sekarang, BRIS ya. Itu juga membuat pemetaan dari bank itu agak berubah. Nah, kemudian ini yang sangat penting yang menurut saya ini menunjukkan juga bahwa sebetulnya apa sih yang terjadi di ekonomi kita ya, di industri di dunia bisnis kita ya. Karena sebetulnya kredit yang disalurkan perbankan itu akan menunjukkan apa yang terjadi di berbagai sektor gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya komposisi kredit di Indonesia ini saat ini sangat didominasi oleh kredit modal kerja. Kredit modal kerja itu sekitar 45%, kemudian ada kredit investasi sekitar 26%, dan kredit konsumsi itu sekitar 29%. Jadi kalau kita lihat kredit modal kerja itu sangat didominasi oleh sektor perdagangan atau restoran, itu jumlahnya sekitar 15,6%. Kemudian industri pengolahan, ini manufacture, sekitar 11,3%. Jadi dari dua ini aja mungkin sekitar 27% ya. 27% kredit kita itu masuk ke sektor ini. Kemudian di kredit investasi itu juga sama. Hanya bedanya pertama itu pertanian, peternak, kehutanan, 4,2%. Industri pengolahan, kemudian perdagangan hotel restoran itu masing-masing sekitar 4%. Jadi kalau di total dua sektor itu kira-kira itu sekitar 35%, sepertiga dari kredit di perbankan itu dapat dibilang melarinya ke sektor perdagangan atau restoran dan industri pengolahan gitu ya. Nah, apa yang terjadi dengan kredit selama tahun ini? Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, ini kalau kita lihat sampai bulan Juli, ini data dari Bank Indonesia ya. Secara total itu kredit itu tumbuhnya 0,3% year on year di Juli, tapi data terakhir itu Agustus itu sudah naik ke 1%. Kemudian September itu naik kembali ke 2% ya. Ini data BI itu biasanya lebih awal dibandingkan data dari OJK, dan biasanya OJK lebih bagus sedikit, tapi nggak beda banyak lah. Nah, kalau kita lihat di kredit modal kerja itu tumbuh 0,2%, tapi di kredit investasi itu turun 1,7%. Jadi pertumbuhan itu malah tingginya itu di kredit konsumsi 2,3%. Yang kebanyakan tuh khususnya di KPR ya. Jadi bank-bank itu banyak yang karena kesulitan melempar kredit di berbagai sektor, akhirnya KPR itu menjadi salah satu pilihan ya selama belakangan ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat kredit modal kerja tumbuhnya paling besar di mana itu di pengangkutan dan komunikasi ya, karena komunikasi seperti kita ketahui selama COVID-19 ini terjadi dari tahun lalu, itu merupakan sektor yang mungkin tidak terdampak gitu ya, malah terdampak positif ya, karena banyak orang sekali yang kerja di rumah, misalnya kan sekolah di rumah,
yang membuat penggunaan data itu menjadi sangat tinggi ya. Jadi menguntungkan dari telekomunikasi, walaupun memang ada beberapa seperti Telkom yang mungkin bisnis dari kantor-kantornya itu mungkin sempat juga mengalami tekanan, tapi kemudian kembali pulih gitu ya. Nah kemudian kalau kita lihat perdagangan hotel restoran itu tumbuhnya hanya sekitar 3,7% di kredit modal kerja, dan industri pengolahan itu turun 4,1% year-on-year. Sedangkan kredit investasi yang tumbuh paling tinggi itu malah pertambangan dan penggalian, ya. Kemudian komunikasi juga, dan industri pengolahan dan perdagangan itu kalau kita lihat tuh minus 0,5% dan minus 4,4%. Jadi kalau melihat dari kondisi seperti ini, hanya beberapa sektor saja yang perbankan itu bisa masih berani melempar kreditnya. Jadi kalau saya lihat memang kondisi seperti ini membuat hanya beberapa bank, khususnya bank besar saja yang bisa masih berpotensi melempar kreditnya ya selama COVID ini, yang masih mengalami pertumbuhan kredit gitu. Tapi kalau bank-bank kecil kelihatannya mungkin agak kesulitan ya, karena sektor-sektor ini mungkin bukan merupakan target market mereka selama ini gitu ya. Nah ini kita bisa lihat di ini kondisi yang terjadi ini. London di buku 2 itu sampai bulan Juli itu minus 5%. Kalau buku 3 itu minus sekitar hampir 10%, 9%. Tapi buku 4, nah kalau kita lihat masih tumbuhnya sekitar di atas 5%, ya, sekitar 7%. Jadi kalau kita lihat memang pertumbuhan kredit ini terjadi hanya di buku 4, khususnya di bank BUMN ya, BRI, Bank Mandiri, BNI gitu ya, sama BTN juga gitu. Nah kemudian kalau DPK seperti apa? DPK juga sama, buku 2 itu masih tumbuh 12%, ini berlawanan dengan kredit. Tapi buku 3 itu mulai cukup lambat, sekitar 6% ya, kalah oleh buku 2. Tapi buku 4 kita lihat itu belasan persen ya pertumbuhannya. Jadi paling tinggi memang tetap di buku 4, disusul buku 2, kemudian baru buku 3 gitu ya. Jadi likuiditas di perbankan kita sangat bagus, sekitar 81%, LDR-nya, loan to deposit ratio sekarang 81%. Jadi kalau dibandingkan yang pre-COVID itu mungkin kita 95% ya. Jadi memang cukup jauh. Nah, tapi seperti yang tadi diutarakan juga, karena terjadinya hal seperti itu, likuiditas berlimpah, sedangkan bank-bank itu tidak bisa melempar kredit, sulit melempar kredit, sehingga kecenderungannya itu mereka menurunkan cost of fund, mencoba menurunkan cost of fund. Jadi time deposit itu sekarang sekitar mungkin 3% gitu ya, membuat beberapa investor itu mungkin merasa kurang menarik gitu ya. Nah itu yang menyebabkan kenapa retail itu tiba-tiba menjadi sangat tinggi gitu di pasar modal, karena mencari alternatif investasi yang lebih menarik gitu, dibanding misalnya deposito 3% gitu ya. Nah ini kemudian mengenai bank digital, ini saya coba share beberapa data yang sempat saya kumpulkan. Dan jadi bank digital itu rata-rata itu masih mengalami kerugian walaupun setelah beberapa tahun beroperasi, khususnya di daerah-daerah Amerika ya, Amerika, Eropa gitu ya. Banyak sekali yang sudah beroperasi bertahun-tahun masih rugi gitu ya. Tapi kalau kita lihat beberapa bank digital di Asia, khususnya di China, di Korea, gitu, India, itu dalam beberapa tahun, 2-3 tahun itu sudah mencapai keuntungan gitu ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Dugaan saya mungkin salah satunya karena bank-bank di beberapa negara Asia ini hanya memberikan izin untuk bank digital itu secara terbatas. Tidak seperti di Amerika itu mungkin batasannya lebih luas gitu ya, ketimbang izin seperti di Korea itu hanya 2 gitu misalnya kan. Jadi itu yang membuat persaingan di berbagai ini agak berbeda gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengevaluasi bank ini, karena sekarang banyak sekali bank-bank digital menjadi penting ya. Jadi saya juga mencoba memberikan gambaran seperti apa sih sebetulnya bank-bank digital, cara mengevaluasinya misalnya. Nah ini kita lihat beberapa data yang saya kumpulkan. Ini ada N Group dari Alibaba ya, itu total customer-nya udah 585 juta, itu banyak sekali gitu ya. Kemudian ada Paytm Payment, ada Kakao Bank 28 juta valuasinya gitu. Ini kita lihat. Nah, saya coba membagi dari market valuation-nya itu terhadap total customer-nya itu. Jadi yang kolom bagian kanan itu terlihat bahwa penilaian dari bank-bank digital ini kalau secara per customer itu dapat dilihat range itu berada di atas 100 sampai 1.700 US dollar per customer. Sebagai perbandingan mungkin kalau bank konvensional seperti BCA itu dinilainya 2.300 ya kira-kira hitungan saya. Kalau BRI itu sekitar 370 sampai 400 US dollar ya per customer ya. Jadi saya coba mencoba merata-ratakan ini kira-kira itu sekitar 500 US dollar hitungan saya gitu ya, perkiraan per customer itu untuk bank digital. Nah, saya coba refleksikan kepada beberapa bank yang sudah ada listing di Bursa Efek Indonesia gitu ya.
ada 3 bank yang saya coba tunjukkan di sini. Jadi salah satunya adalah Bank Jago. Bank Jago itu usernya sekarang 1,5 juta, tapi KYB-nya katanya baru 580.000. Tapi dalam 3 tahun itu mungkin sekitar 15 juta, 2-3 tahun, 5 tahun itu mungkin 25 juta gitu ya. Kemudian agro masih di bawah 500.000, tapi dengan potensi dari BRI yang customer itu 120 juta sekarang, katakanlah 10%, mungkin dalam 3 tahun 12 juta itu masih masuk akal gitu ya. Kemudian satu lagi Neo Commerce yang sampai saat ini udah 10 juta customernya dalam jangka waktu pendek. Ya, nah, jadi saya coba bandingkan, saya kalikan dengan $500 per customer, itu didapat nilai-nilai market cap yang di bawah, yang sebelah kanan. Jadi kalau Bank Jago itu sampai 2025 itu mungkin kalau secara customer kalau dikali $500 itu sekitar 187,5 triliun gitu ya. Kita bandingkan dengan sebelah kiri market cap-nya dia sekarang saat ini 206,8 triliun. Kemudian yang kedua agro 43,8 triliun sekarang, Neo Commerce itu 10,5 triliun. Kita bandingkan dengan sebelah kanan. Sebelah kanan itu potensi dari market value dari si perusahaan ini kalau misalnya usernya itu betul bisa menembus angka yang dikoreksikan gitu ya. Nah itu kita bisa lihat di sini bagaimana perbedaannya antara ketiga bank ini gitu ya. Nah kemudian yang ketiga ini mengenai PPKM yang saya sempat utarakan tadi bahwa third Q itu diperkirakan tadinya kurang bagus, tapi ternyata setelah dalam beberapa hari ini banyak sekali mengeluarkan result third Q. Third Q itu ternyata lebih tinggi 25% dibandingkan second Q. Ini hanya beberapa perusahaan, tapi kalau dilihat beberapa bank itu menunjukkan juga tentunya kinerja dari nasabah-nasabahnya gitu ya, seperti BCA, BNI, BTN itu kan menunjukkannya juga nasabahnya performa seperti apa gitu. Kalau kita lihat BCA naik 17,8%, BNI sudah 4%, BTN 100% gitu ya. Jadi secara keseluruhan yang keluar ternyata third Q itu tidak seburuk yang diperkirakan. Ya, jadi kemungkinan memang sesuai dengan di awal tahun kita punya proyeksi gitu ya, third Q lebih bagus dari second Q, fourth Q lebih bagus dari third Q gitu ya. Jadi ini yang membuat optimisme dari investor juga mungkin menjadi meningkat gitu. Nah kemudian sektor yang kita cukup positif saat ini ada kita bagi sebagai old economy dan new economy. Kalau ekonomi itu beberapa sektor yang kita suka itu salah satu banking itu khususnya di BTN dan BNI di sini ya. Kemudian ada plantation ini laggard dibandingkan performa dari harga komoditasnya sendiri. Kemudian metal mining dengan adanya battery dan lain-lain gitu ya, poultry juga sama tahun lalu tuh sangat tertekan karena adanya Horeca dan lain-lain yang tertekan karena COVID-19 ada PPKM gitu ya. Kemudian juga retail juga sama, pharmaceutical juga ini menarik walaupun pharmaceutical katanya kalau misalnya COVID-nya turun malah negatif, tapi sebetulnya kalau ada juga perusahaan yang pharmaceutical itu menjadi menarik karena mereka juga sebetulnya mempunyai bisnis seperti digitalisasi gitu, khususnya kayak KB Pharma gitu ya. Kemudian di ekonomi yang saya cukup menarik digital banking itu Bank Agro sama Neo Commerce dan teknologi itu di MTech gitu ya. Jadi beberapa hal yang mungkin beberapa saham yang saya menjadi pilihan kita untuk tahun depan itu beberapa saham ini, khususnya salah satunya mungkin MTech, ya upside-nya yang paling tinggi. Kemudian Inco dan Antam dari metal, MAPI dari retail, kemudian ada BTN sama BNI. BTN BNI itu saya sempat saya lihat valuasinya terlalu murah ya karena tahun depan juga mesti right issue. Sedangkan ini BUMN kalau menurut saya sih harusnya pantasnya minimal di harga book value gitu ya. Jadi itu juga membuat itu menarik. Kemudian ada Astra Agrolestari dan Kalbe Pharma dan Java gitu ya. Nah, bagaimana dengan IHSG targetnya? Nah, ini yang sebelumnya terjadi third Q merilis data keuangan itu sebetulnya EPS IHSG ini saya turunkan dari sebelumnya ya, jadi 2021 itu 338, 2022 itu 408. Sehingga membuat targetnya itu tadinya target kita tahun depan 6780 tadinya. Tapi ternyata dengan kondisi third Q yang ternyata lebih bagus dibanding perkiraan, saya perkirakan IPS-nya tidak lebih bagus dibandingkan perkiraan sebelumnya. Jadi target IHSG kita mungkin untuk tahun depan sekitar 7.000 ya, itu merefleksikan sekitar 16,6 kali ya dari PI dari si IHSG gitu ya. Mungkin itu aja dari saya.
Nah, kemudian mungkin kalau misalnya para Bapak Ibu memerlukan list dari perusahaan-perusahaan yang terkait dengan digital, kita juga ada kompendium ya mengenai beberapa ini, kita nanti mungkin bisa di-share ya kalau misalnya ada yang tertarik gitu ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Faras untuk memoderasi Q&A. Thank you. Baik, terima kasih Pak Surya Dharma dan juga Pak Laksono Widodo ya yang telah memberikan paparan yang sangat menarik terkait stock picks di market outlook HD kedua ini. Tentunya sudah banyak sekali ya materi-materi yang telah kita dapatkan itu terutama tentang bagaimana kondisi IHSG saat ini dan bagaimana alur dari IHSG juga, dan juga tentunya beberapa stock picks yang telah dijabarkan juga oleh Pak Surya Dharma. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi Q&A ya. Di sini sudah ada banyak sekali nih Pak Surya dan juga Pak Laksono nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Dan pertanyaan-pertanyaan juga ini sangat menarik semuanya. Tapi mungkin saya akan memulai sesi Q&A pada malam hari ini juga mengawali dengan pertanyaan dari Ikomang Adiputra. Ini pertanyaannya untuk Pak Surya Dharma ya. Jadi ada 3 pertanyaan nih Pak. Yang pertama ini, jika di tahun 2022 peraturan ARB peraturan ARB simetris itu sudah ditiadakan ini, bagaimana dampaknya itu terhadap pasar saham juga, seperti itu Pak. Mungkin itu pertanyaan pertama, mungkin dulu Pak bisa dijawab terlebih dahulu. Terima kasih. Ini mestinya pertanyaan ke Pak Laksono nih, lebih ahli beliau. Ya, tapi intinya ya kalau misalnya ARB ini kan sebetulnya dibentuk dulu itu kan karena terjadinya penurunan yang sangat tajam karena adanya COVID-19 yang tiba-tiba melonjak sehingga membuat kepanikan di pasar, sehingga akhirnya Pak Laks dan teman-teman mungkin melihat seharusnya ARB ini sebaiknya penurunannya dibatasi lah 7% gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti sudah terjadi kondisi normal, harusnya memang itu kembali lagi dibuka gitu ya. Jadi itu hal yang terjadi selama bertahun-tahun dari sebelum terjadi COVID kan itu yang terjadi gitu ya. Ya jeleknya positif negatifnya kan memang ada gitu ya. Kalau negatifnya kan mungkin penurunannya bisa lebih dari 7% gitu ya. Tapi dengan sendirinya juga merefleksikan sebetulnya harga itu turunnya sebetulnya kalau misalnya akan turun terjadi fluktuasi itu seberapa itu kan bisa dilihat dalam 1 hari gitu ya. Kalau misalnya sekarang itu kan orang berspekulasi turun hanya ARB 7%, misalkan naik bisa 25% gitu ya. Itu membuat kejadian penurunan ARB itu bisa terjadi berhari-hari gitu ya. Tapi kalau misalnya itu terjadi ARB itu dicabut, mungkin 7%-nya jadi lebih besar lagi seperti kondisi normal. Berarti kan itu bisa saja dalam hari yang sama terjadi fluktuasi yang menunjukkan harga yang sesungguhnya yang diinginkan oleh market seperti apa gitu ya. Jadi ada plus minusnya lah. Mungkin Pak Laksono bisa menambahkan Pak. Silakan Pak. Ya, makasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang menarik dan banyak yang sudah bertanya juga ke kami di IDX itu kapan sih ARB ini dikembalikan ke simetris ya, ARB dan arahnya itu simetris gitu kan, sekarang nggak simetris tuh atas sama bawah. Jadi memang kebijakan masa pandemi ini termasuk jam perdagangan yang masih lebih pendek dari normal itu belum dicabut ya Bapak Ibu semua. Jadi nanti apabila pandemi dianggap sudah hilang atau mungkin sudah almost back to normal, restriksi ini tentunya akan dicabut sesuai dengan perintah dari OJK kepada kami. Jadi mudah-mudahan ya kalau kita lihat juga kurva penularan COVID-19 sudah semakin turun dan Indonesia saat ini sudah ada 77 juta penduduk warga negara Indonesia yang sudah divaksin untuk 2 kali ya, itu pencapaian yang sangat baik. Mudah-mudahan ya dalam waktu dekat, karena kami pun sebenarnya mengadvokasi ARB ini untuk kembali ke normal, karena tadi disebut memang ada plus and minusnya, cuman untuk kewajaran pasar memang sebaiknya ARB itu ya sifatnya simetris ya, dan refleksi dari harga yang terjadi di pasar itu memang benar-benar merupakan supply dan demand. Tetap ada batasnya, tetap ada ARB atau ARA karena ini juga menghindari panik ya, panik beli maupun panik jual itu sama parahnya gitu ya. Jadi tetap psikologi pasar tetap harus dijaga, cuman kita tunggu nanti apabila
ARB dan ARA ini akan menjadi simetris apabila pandemi sudah selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Surya dan Pak Laksono. Mungkin langsung saja ke pertanyaan kedua, ini masih dari orang yang sama ya Pak. Jadi pertanyaan kedua ini di tahun 2022 itu kan akan terjadi kenaikan PPN 11% ya. Nah, apakah hal ini akan menjadi perhatian kita terutama untuk stock picking? Dan apabila memang terjadi itu, sektor mana sih yang paling terpengaruhi dari kenaikan PPN tersebut? Mungkin Pak Surya bisa dijawab. Kalau PPN 11% semua sektor harusnya. Tapi kan ini sesuatu yang mesti diterima gitu. Misalnya, jadi kenaikan ini kan sesuatu yang harus diterima kalau misalnya memang dilaksanakan secara penuh gitu ya. Jadi efeknya kepada seluruh perusahaan juga mungkin sama gitu negatifnya gitu ya. Tapi karena harus kita terima, ya akhirnya ya kita mesti terima juga bahwa kinerja dari dari perusahaan itu mungkin agak sedikit dipengaruhi oleh kenaikan PPN ini gitu ya. Walaupun memang juga selisihnya mungkin kelihatannya nggak banyak gitu ya. Tapi kalau semuanya berlaku umum sih, saya pikir sih nggak terlalu berefek ya terhadap bursa ya, karena orang juga udah mengantisipasi gitu, harus menerima. Gitu. Baik, terima kasih Pak Surya. Mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan selanjutnya ya dari Pak Teddy Hendarto. Ini mungkin akan lebih kepada Pak Laksono ya. Jadi kepada Pak Laksono ini ada pertanyaan. Dengan adanya kemungkinan gelombang ketiga COVID-19 yang akan terjadi kemungkinan di akhir tahun ini ya, apakah akan menyebabkan investor asing kembali hengkang dan melakukan net sell? Boleh Pak Laksono dijawab? Iya. Oke, jadi kemungkinan terjadinya gelombang ketiga dari COVID ini yang menyebabkan kami dan juga OJK masih perlu berhati-hati untuk mengembalikan restriksi-restriksi yang terjadi di masa pandemi ini, karena kita belum tahu ya apakah ini kemudian berlanjut ke hengkangnya investor asing. Bisa iya, bisa enggak. Saya tidak memiliki jawaban yang pasti soal ini, karena sebenarnya kalau kita lihat ya, puncak dari pandemi kita ini justru kita alami pada saat PPKM, bukan di PSBB. Dan kalau kita lihat slide yang tadi saya sampaikan, justru di saat tersebut arus dari investasi asing ke Indonesia justru lagi tinggi-tingginya gitu ya. Mungkin juga memang ada deal-deal yang memang menarik gitu ya. Dan apakah ini mereka akan hengkang apabila gelombang ketiga terjadi? Menurut saya pribadi, kalau dampaknya parah ya mereka hengkang. Tapi kalau dampaknya masih dalam batas-batas yang normal, terutama karena banyaknya penduduk yang sudah vaksinasi dan ini mendorong herd ekonomi ya, itu saya rasa dampaknya akan minimum. Mungkin yang lebih berpengaruh dalam hal ini tadi yang disampaikan dari Head of Research-nya Samuel ya, Pak Surya, itu ya terkait dengan tapering gitu ya. Itu mungkin lebih memiliki dampak yang berasa gitu bagi kita gitu ya, dibanding dengan hopefully dari gelombang ketiga ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Laksono ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan kembali ya dari Pak Teddy Hendarto. Ini mungkin pertanyaannya lebih mengarah kepada Pak Surya ya. Jadi Pak Teddy ini izin bertanya, apakah meningkatnya outstanding kredit konsumsi di perbankan ini, apakah ada dampak terhadap kinerja perbankan secara seluruhnya, Pak? Mungkin Pak Surya bisa dijawab. Ya, ada beberapa bank memang yang saya lihat salah satunya bank cukup besar juga ya, karena kredit korporasinya itu mungkin untuk disalurkan itu mungkin agak sulit atau mungkin mereka takut juga ya. Karena kredit ke korporasi itu kalau kita lihat selama terjadi COVID ini kan kecenderungannya kalau bisa sih hanya beberapa sektor yang positif yang mereka salurkan. Tapi kalau misalnya yang lainnya itu mungkin mereka lebih memilih kalau misalnya sudah memiliki hubungan dengan nasabahnya itu gitu ya. Jadi ada sedikit jaminan gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka nasabah baru, umumnya sih mereka mungkin agak berpikir gitu ya. Nah, jadi ada beberapa karena adanya hal-hal tersebut, mereka menggeser target dari si penyaluran kreditnya itu kepada kredit konsumer gitu ya. Khususnya yang saya lihat naiknya cukup tinggi itu KPR ya. KPR dan KKB juga sudah mulai meningkat lagi ya. Jadi memang itu yang terjadi saat ini karena ada keterbatasan dari penyaluran kredit khususnya ke korporasi gitu ya. Dan yang menarik sebetulnya nanti ya dengan banyaknya bank digital juga itu mungkin kredit konsumer itu mungkin menjadi persaingannya lebih ketat ya, lebih kuat gitu ya, khususnya di bagian yang size-nya lebih kecil gitu ya.
Itu hal yang menarik yang mungkin kita bisa lihat seperti apa ke depannya. Baik, terima kasih Pak Surya telah memberikan jawabannya ya atas pertanyaan dari Pak Teddy Hendarto tadi. Selanjutnya ini saya akan mengambil pertanyaan dari kolom chat ya. Ini ada pertanyaan dari Fikri Permana. Mungkin ini pertanyaannya lebih kepada Pak Laksono. Menurut Pak Laksono sendiri, dengan adanya robot trading, apakah bisa mempengaruhi minat masyarakat, khususnya milenial, dalam bertransaksi di pasar saham? Dan apabila ada hal yang telah dilakukan BI untuk menghindarkan resiko adanya robot trading tersebut? Ya, terima kasih. Ya, jawaban simpelnya yes. Robot trading ini banyak banyak peminatnya gitu ya, terutama para investor pemula dan anak muda gitu yang anak muda itu kan tingkat resikonya masih tinggi gitu ya, mereka berani mencoba-coba gitu ya. Ini memang jadi pisau bermata dua bagi kami. Di lain pihak itu memang merupakan hal yang bisa menarik investor-investor baru untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia. Namun di lain pihak kita juga harus memberikan continuing education gitu ya terkait robot trading. Sebenarnya robot trading ini nama baru tapi barangnya udah lama. Jadi kalau kita tahu gitu ya namanya di transaksi terutama institusi ada yang namanya direct market access, itu juga ada algoritmnya. Jadi ada nasabah institusi yang mempunyai akses langsung, kemudian juga mereka menyematkan mesin gitu ya, mesin di mana mereka bisa melakukan pembelian sesuai dengan perintah. Nah, ini kemudian diaplikasikan ke retail. Sebenarnya sudah cukup lama gitu. Nah, mitigasi yang kami lakukan di Bursa Efek Indonesia bahwa semua penyelenggara robot trading ini atau algoritma trading ini ya, robot trading itu istilah baru kalau kita bilangnya algo trading ya. Ini harus melalui proses di Bursa Efek Indonesia di mana kita melakukan testing terhadap mesin ini, dan ada feature-feature yang kami mintakan untuk dipasang ya, misalnya panic button gitu ya, kalau misalnya ternyata algonya ngaco gitu ya, malah bukannya beli malah jual, dan atau sebaliknya, atau beli terus-terusan gitu ya, itu ada panic button di mana kami bisa melakukan penyetopan. Dan ini tentunya yang lebih penting lagi adalah memberikan edukasi kepada para investor. Kalau mau pakai robot trading yang mana gitu, karena satu robot trading dengan yang lain itu bisa berbeda, karena robot trading itu juga buatan manusia kan ya, tergantung pinter atau enggaknya, atau pas atau tidaknya program yang dimasukkan mereka itu ke dalam sistem, dan apakah cocok dengan market di Indonesia. Karena robot trading yang di Hong Kong belum tentu cocok dengan robot trading Indonesia, karena depth dari market yang berbeda, likuiditas yang berbeda, pemainnya behavior-nya juga bisa berbeda gitu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Laksono. Selanjutnya ini mungkin sebenarnya ada banyak sekali ya pertanyaan terkait sektor teknologi dan juga bank digital. Mungkin saya akan rangkum menjadi satu pertanyaan besar saja. Pak Surya atau mungkin Pak Laksono bisa langsung menjawab. Pertanyaannya adalah terkait sektor teknologi dan bank digital ya. Itu kan menjadi sektor yang sangat hot sekali gitu di tahun ini, mungkin tahun-tahun ke depannya. Nah, apakah ada beberapa katalis-katalis atau isu-isu yang patut diperhatikan oleh investor, terutama retail, dalam mengawal saham-saham sektor teknologi dan bank digital ini? Mungkin bisa Pak Surya terlebih dahulu untuk menjawab. Ya, terima kasih Pak Ras. Jadi sebetulnya kalau bank digital ini kan yang penting itu kan sebenarnya ekosistem ya. Jadi ekosistem dari si bank digital ini menjadi sangat penting. Itu bisa terlihat misalnya dari investor yang masuk ke situ gitu ya. Jadi biasa saya bagi 3 gitu ya. Yang pertama itu investor di bank digital yang merupakan fintech. Yang kemudian yang kedua itu merupakan investor dari bank digital merupakan bank besar, ya, bank-bank lain yang besar gitu ya size-nya. Yang ketiga itu mungkin bukan merupakan fintech, bukan merupakan bank, tapi merupakan suatu perusahaan atau konglomerasi yang cukup kuat gitu ya permodalannya gitu ya. Jadi itu saya biasa bedakan karena ekosistem yang dimiliki oleh ketiga jenis pemegang saham ini kan mungkin berbeda, tapi sekaligus juga mungkin bisa bertemu gitu. Jadi nggak ada satu ekosistem yang eksklusif dimiliki oleh salah satu bank itu sebetulnya ya, untuk saat ini gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga begitu banyaknya izin dari bank digital yang diberikan,
itu juga mungkin akan membuat persaingan dari bank digital itu ke depannya itu juga mungkin menjadi sangat tinggi ya. Ada beberapa yang mungkin survive, ada juga beberapa yang mungkin bisa kesulitan gitu ya, menghadapi dari persaingan itu gitu ya. Jadi yang pertama memang tetap ekosistem yang harus yang paling penting. Kemudian yang kedua juga, yang ketiga mungkin yang harus diperhatikan juga adalah eksekusi. Eksekusi ini karena menekan penting karena bank digital itu kan sangat sekali di-drive oleh proyeksi ke depan, khususnya growth story dari si perusahaan, dari si bank itu, yang membuat salah satu contohnya mungkin dari user yang seperti saya tunjukkan tadi gitu ya. Nah, berapa lama atau seperti apa strategi mereka untuk mendapatkan user itu menjadi krusial. Karena proyeksi dari valuasi dari si bank itu kan mungkin bisa jadi terlalu tinggi atau terlalu rendah dengan eksekusi yang mungkin terlalu lambat atau misalnya terlalu cepat gitu ya. Jadi itu mungkin yang perlu diperhatikan gitu ya. Salah satunya mungkin itu aja dari bank digital ya. Thank you. Mungkin Pak Laks mau nambahin? Iya, terima kasih. Mungkin tadi Pak Surya sudah menambahkan, sudah menjelaskan secara komprehensif ya. Mungkin dari saya juga satu hal lagi terkait ekosistem, di dalamnya juga ada pemegang saham yang kita perlu pahami siapa di belakang mereka ini, siapa pengurusnya gitu ya, apakah mereka pihak yang kredibel gitu ya. Dan juga dilihat tadi terkait ekosistem, keterkaitan dengan platform elektronik yang sudah ada gitu ya di Indonesia gitu. Apakah si bank ini juga ternyata memiliki kepemilikan sama atau memiliki kerjasama dengan misalnya saya sebut aja misalnya Tokopedia atau Bukalapak atau Traveloka dan sebagainya. Jadi itu yang perlu dilihat ya, karena tadi dibilang banyak yang mengajukan izin gitu ya, tentunya mudah menamakan suatu bank menjadi bank digital, tapi eksekusinya atau follow through-nya itu yang harus kita lihat. Jadi kalau bank yang sudah memiliki track record dan kemudian masuk bursa mungkin akan lebih mudah dilihat daripada yang completely baru gitu ya. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Surya dan Pak Laksono ya atas jawabannya. Itu sangat menarik sekali ya. Berarti ekosistem dan juga eksekusi itu adalah dua hal yang paling penting ya untuk kita perhatikan ketika menyangkut ke teknologi dan juga bank digital. Selanjutnya ini ada pertanyaan menarik sekali nih Pak, tapi ini pertanyaannya mungkin lebih ke Pak Laksono. Apabila Pak Surya ingin menjawab bisa saja. Pertanyaannya adalah dengan adanya fenomena Goto ya, yang nantinya ada kabarnya akan IPO ini, apakah akan menarik perhatian investor retail, terutama bagi investor yang milenial dan Gen Z? Dan apakah Goto ini akan mengikuti predesesornya yaitu Bukalapak yang memiliki market cap yang meningkat dengan cepat? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Laksono. Iya. Harapannya begitu Pak, karena mungkin dari salah satu program yang ingin mereka lakukan adalah mereka ingin menginvolve sebanyak mungkin ekosistemnya. Jadi di sini ada driver, ada pelapak, ada supplier gitu ya, yang mereka ingin menjadi bagian dari investor mereka. Jadi harapannya dengan adanya investor base yang besar dan liquid ini tentunya akan menambah ketertarikan di sektor dari investor retail. Nah, terkait apakah ini akan meningkat gitu ya market cap-nya, ya kalau kita lihat dari cerita Bukalapak sih sekarang lagi turun gitu ya market cap-nya dibanding dengan waktu IPO gitu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi gitu ya. Dan itu kan banyak faktornya, faktor pricing, faktor kondisi market saat itu, dan juga faktor-faktor lain yang termasuk susunan pemegang saham, kombinasi antar retail sama institusi, itu semua mempengaruhi. Jadi hal tersebut kami serahkan kepada underwriter lah ya, karena mereka akan meramu ini menjadi IPO yang menarik. Kami dari Bursa Efek Indonesia berharap bahwa tentunya ini akan memberikan performa di secondary market yang baik dan memberikan likuiditas yang baik sehingga akan menarik bagi semua investor. Terima kasih. Mungkin Pak Surya menambahkan, Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya kalau saya lihat memang IPO dari Buka ini kan juga membuat optimisme yang terlalu berlebihan dari retail terhadap saham teknologi itu juga menjadi lebih masuk akal gitu ya. Jadi kalau sebelumnya mendengarkan oleh ekonomi mungkin investor retail udah istilahnya kamu dengar lah istilahnya kan, lebih condong kepada cerita-cerita dari perusahaan-perusahaan teknologi kan, kedepannya seperti apa ceritanya kan.
walaupun mungkin belum profit, tapi growth-nya tinggi, akhirnya mereka lebih tertarik gitu ya. Nah, dengan adanya buka yang mungkin seperti Pak Laks tadi udah katakan sekarang saat di bawah IPO gitu nilainya, market cap mungkin agak turun. Tapi dengan hal itu juga membuat kehati-hatian dari investor ini menjadi lebih bagus gitu. Jadi kalau misalnya GoTo itu nanti IPO, mereka juga melihat ini seperti apa gitu ya, harusnya dievaluasi seperti apa gitu kan. Kemudian di satu sisi juga GoTo ini karena besarnya market cap ya yang akan mereka catatkan gitu kan, berarti kan bobot dari mereka tuh menjadi tinggi juga di ESG yang membuat bukan cuma retail, mungkin investor dari institusi juga akan mau tidak mau akan tertarik juga gitu ya, karena besarnya size dari si perusahaan ini kan. Apalagi kalau kita lihat memang salah satu ekosistem yang paling kuat saat ini di Indonesia mungkin antara Gojek, Tokopedia itu ya, GoTo itu gitu ya. Jadi saya pikir sih itu mungkin masih menarik ya. Tinggal bagaimana meramu cerita ini sehingga optimisme yang terlalu berlebihan itu tidak terjadi lagi, atau pesimisme yang terlalu berlebihan juga tidak terjadi gitu ya. Jadi lebih fair sebetulnya kepada marketnya gitu ya. Mungkin itu aja, Faras. Baik, terima kasih Pak Surya dan Pak Laksono atas jawabannya. Mungkin kita ada waktu untuk 2 pertanyaan lagi ya, Pak Surya dan Pak Laksono. Jadi ini ada pertanyaan dari Harum Indina. Ini pertanyaannya ditujukan kepada Pak Surya Dharma. Tadi kan sudah dimention ya Pak ya, terkait sektor untuk new ekonomi itu ada digital banking dan juga teknologi. Nah, kira-kira untuk yang menjadi trendsetter selain kedua sektor tersebut yang dikatakan sebagai trendsetter new ekonomi nih Pak di tahun 2022, apakah ada sektor-sektor lainnya ya Pak selain kedua sektor itu? Ya biasanya sih yang paling utama di Indonesia saat ini mungkin karena kita baru mulai ya. Kita baru mulai mungkin bank digital sama yang seperti marketplace ya, seperti hal itu kan. Kalau misalnya di luar negeri kan mungkin ada perusahaan seperti Tesla gitu kan, kita kan belum ada gitu ya. Jadi kecenderungannya dugaan saya sih masih kepada beberapa unicorn yang tadi Pak Laks utarakan ya, khususnya yang 6 lainnya itu ya. Sudah Traveloka, ada sejenis itulah. Traveloka, ada apa lagi tadi, Grab, OVO gitu ya, yang mungkin masih ke sana gitu ya. Apalagi bank digital kalau setahu saya saat ini tuh masih dikategorikan bukan sebagai teknologi Pak ya, sektor teknologi ya, masih di bawah bank ya kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ingat gitu ya. Mungkin Pak Laks bisa konfirmasi juga tuh Pak. Iya Pak, masih di bawah bank sih Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ini kita ada pertanyaan terakhir ya, karena ada keterbatasan waktu. Jadi ini ada pertanyaan terakhir nih dari Muhammad Iqbal. Ini mungkin pertanyaannya lebih kepada Pak Laksono dan juga Pak Surya ya. Jadi Pak Iqbal ini bertanya, tren investasi ini kan kian meningkat ya, dan saat ini sudah ada di atas 1% penduduk Indonesia. Bahkan domestic investor saja sekarang ini sudah ada di atas 50% nih. Nah, kira-kira untuk langkah dan rencana Bursa Efek Indonesia dan juga langkah Samuel Sekuritas Indonesia nih ke depannya dalam strategi menggait new investor atau bisa menarik investor-investor baru ini, strateginya seperti apa ya? Mungkin bisa dijabarkan dari para pembicara. Ya mungkin dari saya dulu ya secara global ya. Yang pertama tuh edukasi Pak ya, edukasi. Jadi tahun lalu aja kita menyelenggarakan hampir 7.000 edukasi, program edukasi yang kita karena pandemi kita jalankan secara offline, kerjasama dengan universitas-universitas, dengan para influencer, macam-macam. Karena that's the only thing that we can do untuk mengedukasi ya. Dulu waktu pertama kali saya masuk bursa, saya ngeliat budget untuk edukasi ini kok gede banget, tapi kok kayaknya nggak ada hasilnya gitu ya. Ternyata hasilnya baru ada setelah ada pandemi gitu ya. Ini yang surprising. Jadi kadang-kadang tidak immediate Pak. Ini kayak apa ya? Kayak marketing gitu ya. Kan hasilnya nggak immediate ya, tapi lebih kepada long term proses. Kedua, kita memastikan bahwa Bursa Efek Indonesia itu memberikan supply. Supply ini adalah IPO-IPO yang menarik gitu ya. Baik perusahaan besar, perusahaan kecil, perusahaan di sektor yang baru gitu ya, kayak Goto dan sebagainya, maupun perusahaan-perusahaan yang di sektor yang sudah established gitu, yang orang sudah tahu bagaimana memvaluasi. Karena tiap-tiap sektor itu ada needs investornya, ada investornya yang
pasti akan tertarik terhadap sektor-sektor maupun size dari perusahaan tersebut. Jadi edukasi dan juga supply, itu yang kami usahakan. Dan yang ketiga yang terpenting adalah menjaga agar proses trading di Bursa Efek Indonesia itu berjalan dengan wajar, baik, efisien, dan juga semakin lama semakin membaik dari segi proses ya, kecepatan dan sebagainya. Terima kasih. Kalau dari saya sih saya setuju dengan Pak Laks katakan juga ya, pendidikan ya, edukasi itu sangat penting supaya jangan sampai terjadi bahwa seorang investor itu mengalami kerugian karena misalnya beliau itu tidak mengetahui gitu ya mengenai perusahaan itu ya. Jadi kalau misalnya rugi tapi memang tahu resiko dan apa namanya dari kinerja perusahaan itu ya, itu resiko yang harus diterima gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak menebak tanpa mengetahui secara jelas, itu kan mungkin menjadi apa namanya kekecewaannya lebih tinggi mungkin ya buat si investor itu gitu ya. Jadi kita banyak sekali mengadakan webinar saat ini. Kemudian juga ada IG Live, ada Clubhouse itu dan lain-lain gitu ya. Dan apa namanya yang dulu kita mungkin tidak familiar dengan pemakaian Zoom untuk seminar atau ya, webinar itu mungkin kan sebelum COVID itu kita mungkin tidak terbiasa gitu ya. Tapi saat ini kan semua menjadi terbiasa dan saya perkirakan sih setelah terjadinya pemulihan dari COVID ini misalnya sampai menghilang pun itu akan tetap menjadi kebiasaan yang akan tetap dilakukan gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin edukasi mengenai penggunaan apps yang online ya, seperti Samuel kan punya misalnya Star gitu ya. Jadi kita mengedukasi supaya orang-orang para investor itu juga menggunakan apps yang dimiliki mungkin yang bisa dibuka lewat handphone gitu ya. Handphone sendiri gitu, yang sebelumnya kan harus menelpon sales gitu ya, kadang-kadang salesnya sibuk juga, mereka juga nggak bisa memberikan informasi yang cukup gitu ya, sehingga mereka akhirnya juga mengalami kekecewaan gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka sudah familiar dengan apps yang dimiliki, mereka tinggal input sendiri, transaksi sendiri gitu ya, itu menjadi lebih cepat, akhirnya juga mungkin mereka juga lebih aktif ya dalam melakukan transaksi gitu ya. Itu yang diharapkan oleh kami dan kami juga banyak sekali melakukan edukasi seperti itu gitu ya. Kita juga kerjasama dengan beberapa institusi lain gitu ya, melakukan pendidikan gitu ya, melakukan live edukasi, webinar dan lain-lain gitu. Itu yang memang sangat gencar kita lakukan khususnya karena para retail kita itu kan sekarang kan sangat tinggi ya. Dulu mungkin kita nggak melihat itu sebagai sesuatu yang bisa terjadi ya, karena dulu kepikirnya kan institusi itu lebih dominan gitu dan berinvestasi di pasar modal gitu ya, yang sekarang mungkin berubah gitu ya. Mungkin itu aja Faras dari saya. Thank you. Baik, terima kasih Pak Surya dan juga Pak Laksono. Dengan terjawabnya pertanyaan tadi itu mengakhiri untuk sesi Q&A pada malam hari ini. Tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ya kepada kedua pembicara atas jawaban-jawaban yang sangat insightful dan juga sangat menarik ya terkait pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan dari para hadirin. Dan mungkin untuk mengakhiri untuk seksi malam ini boleh Pak Laksono dan juga Pak Surya memberikan sepatah dua kata closing statement ya terkait acara malam kita hari ini. Mungkin bisa dimulai dari Pak Laksono. Ya, terima kasih Faras. Pertama-tama saya kembali mengucapkan terima kasih pada Samuel Sekuritas. Saya juga senang tadi disebutkan bahwa banyak sekali webinar yang diadakan oleh Samuel Sekuritas untuk mengedukasi calon investor maupun investor yang sudah ada. Jadi kita Bursa Efek Indonesia tidak bisa melakukan ini sendiri, harus dibantu oleh semua stakeholder di pasar modal. Buat para investor, sekali lagi saya ingatkan, pahami apa yang Anda beli. Boleh dengerin influencer, cuman please menggunakan basic investment knowledge yang banyak diajarkan oleh para broker maupun termasuk misalnya dari Samuel Sekuritas. Jadi harapan saya pasar modal Indonesia bisa maju terus, dan sekali lagi terima kasih terhadap Samuel Sekuritas, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di acara ini. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lak. Saya juga berterima kasih sekali. Bursa Efek Indonesia khususnya Pak Laksono bersedia sharing juga hari ini, malam ini gitu ya, dengan para investor maupun calon investor dari Samuel Sekuritas. Memang yang seperti diutarakan tadi memang sangat penting ya, pengetahuan mengenai saham itu, investasi kita itu kan sangat penting. Jangan sampai kita berinvestasi salah karena kita tidak mengetahui hal yang sebetulnya bisa kita ketahui secara mudah gitu ya. Jadi memang itu sangat penting. Harapan kita ke depannya memang
edukasi dari para investor ini, khususnya retail ini menjadi sangat lebih komprehensif, sehingga mereka juga lebih aktif ya kembali berinvestasi di pasar modal, sehingga itu juga transaksi di Bursa Efek Indonesia juga semakin meningkat gitu ya. Harapan kami seperti itu ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya untuk kehadirannya malam ini. Saya kembalikan kepada Faras. Thank you. Terima kasih Pak Surya dan juga Pak Laksono ya atas closing statement-nya. Dengan demikian berakhir sudah sesi Q&A pada malam hari ini. Bagi para peserta atau para hadirin yang belum terjawab pertanyaannya, mungkin bisa mengajukan pertanyaan ke email riset@samudra.co.id. Dan tenang saja bagi para hadirin semua, webinar ini direkam dan akan diupload di YouTube kita di youtube.com/Samudra Sekuritas Indonesia. Dan jangan lupa follow juga sosial media kita ya, ada di Telegram dan juga di Instagram di Samudra Sekuritas Indonesia. Kepada para hadirin, jangan beranjak terlebih dahulu ya, karena kita akan ada pembagian voucher bagi 35 para hadirin yang beruntung nih pada malam hari ini. Ya, di sini apabila kita lihat di screen, di sini sudah ada 35 pemenang selamat ya yang sudah beruntung pada malam hari ini. Jadi voucher ini sangat menarik. Voucher ini bisa digunakan di berbagai merchant-merchant F&B yang terkenal seperti Raffle, Saint Cinnamon, Excelso, Fore, Saburi, Kimokatsu, dan lainnya. Caranya cukup mudah, teman-teman bisa dengan mendownload apps Ultra Voucher di App Store dan juga di Google Play Store secara gratis. Jadi jangan lupa ya untuk di-download apps-nya. Kemudian saya juga ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk menghadiri hari ketiga dari market outlook kita, yaitu tentang teknikal, yang tentunya akan tidak kalah serunya juga di hari pertama dan hari kedua yang akan dihadiri oleh Pak Muhammad Al-Fatih, Franciscus Wiguna, dan juga Wijen Pontus. Itu saja untuk, jadi jangan lupa jadi teman-teman untuk bisa menghadiri itu ya. Dan juga bagi teman-teman yang telah melihat stock pick kami dan juga telah tertarik ingin bertransaksi di saham, teman-teman bisa bertransaksi menggunakan Samuel Trading Active Real Time atau STAR dari Samuel Sekuritas Indonesia. Pembukaannya sangat mudah sekali, teman-teman hanya membutuhkan waktu sangat cepat dan juga bisa teman-teman bisa membukanya secara online. Tersedia di App Store, di Google Play Store, dan juga tersedia di mobile desktop. Jadi tunggu apa lagi? Teman-teman bisa langsung transaksi saham-saham yang tadi sudah teman-teman lihat di StockPick melalui STAR, Samuel Trading Active Real Time dari Samuel Sekuritas Indonesia. Itu saja dari saya, Muhammad Faras Farhan, Equity Research Analyst pada malam hari ini. Saya ingin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para hadirin yang telah hadir dan tetap semangat ya mengikuti acara Market Outlook kita hingga malam hari dan bahkan hingga hari kedua ini. Saya mendoakan semoga teman-teman semua tetap sehat selalu dan juga tetap selamat selalu, dan semoga kita semua mendapatkan banyak sekali ilmu dari malam hari ini. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam semuanya. Iya. There is. Let's see. Oh my God. Thank you, Pak. The car moving. Oh. Mute dulu.